الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على كل حال ونعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر التعزيين تعزيات رحمكم الله أيها المستمعين مستمعات حاضرين حاضرات muslimin muslimat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya telah melaksanakan salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim, melaksanakan hakul muslim al muslim, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain. Salah satu di antaranya adalah ziyarat alal marid, menjenguk daripada orang-orang yang diberi cobaan sakit pada Allah. Mungkin ada di antara kita ketika beliau Ananda Sarla Lovela Azmi ketika sakit ada yang menjenguknya. Ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Selanjutnya ittiba'ul janaiz, mengikuti menghantarkan jenazah ke tempat, kalau istilahnya peristirahatan terakhir atau alam barzakh. Ini pun juga bagian daripada sunnah Rasul. Selanjutnya kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah ijabatul da'wah, mengijabai, mengkabulkan daripada undangan dari Bapak Amir Rizal Purnomo atau Bapak Haji Zunaidi. Ini pun juga bagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan daripada orang-orang yang sudah mendahului kita, ini pun juga perintah daripada Allah dan satu hal yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan daripada apa yang kau minta. Namun doa kita pada malam hari ini, doa mengiringi daripada orang yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan Rasulullah, ikra'u mautakum biyasin, bacakan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian dengan pembacaan surah Yasin, thumma yad'u, lalu berdoa, apa yang kau minta, apa yang diminta oleh hambaku akan aku turuti. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, la yaq'ud qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara Allah ta'ala ala man indah
ma sa'alahu yu'tiyahu. Tidaklah berkumpul satu kaum di antara kita ini duduk kita saling menghormati, duduk kita saling menghargai. Antara yang tua dengan yang muda didudukkan sedemikian rupa, begitu sopan santunnya tuan rumah mendudukkan kita semuanya. Mungkin nanti kita dijamu dengan beberapa hal, dengan jamuan-jamuan demi keikhlasan daripada tuan hajat, rasa terima kasih daripada pembacaan Yasin dan doa. Tidaklah kita berkumpul ketika kita ini berkumpul membaca Yasin, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka dengan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, dipimpin oleh satu orang, dikhalifai oleh satu orang dan diikuti dengan yang lain. Maka apa kata Rasulullah? Illa hafathumul malaika, kecuali Allah menurunkan sekian banyak malaikat di tempat ini pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini cara untuk mendatangkan malaikat, cara untuk menghadirkan rahmat Allah yang ada di sayap-sayap malaikat untuk kita. Illa hafathumul malaika, kecuali para malaikat menelungkupkan yang namanya kedua sayapnya untuk ikut berzikir, untuk ikut mendengarkan pembacaan Al-Quran. Bukan hanya kita yang dianjurkan mendengarkan bacaan Al-Quran, bahkan malaikat pun juga dianjurkan. Bahkan senang malaikat kalau ada orang yang membaca Al-Quran, maka beliau malaikat ini pun juga ikut mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika ada pembacaan Al-Quran maka dengarkan dan diamlah. Ini pun juga malaikat pun juga demikian. Kenapa? Karena yang dibaca adalah ayatun min ayatillah, suratun min suwaril Quran. Satu ayat, sekian banyak ayat bagian daripada kalamnya Allah. Satu surah di antara surah-surah Al-Quran, dan ini semuanya adalah kalamullahul azim, adalah ucapan firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat menelungkupkan daripada sayapnya. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah memberikan ketenangan, kedamaian. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin, terutama yang terkena musibah atau sedang diuji oleh Allah dengan musibah, diambil thamratul fuad, buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah hatinya diambil oleh Allah. Orang yang dicintai, orang yang bakal menyejukkan pandangan kedua mata orang tuanya, ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena demi cintanya Allah kepada anak tersebut. Mudah-mudahan cintanya Allah ini sampai kepada kedua orang tuanya pun juga cinta. Kalau yang ngambil ini Allah, aku relakan ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, datangnya daripada Allah, kembalinya pun juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Allah ta'ala ala man indah, lalu Allah membangga-banggakan, ya malaikati, wahai para malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah umat Muhammad sedang membaca ayatku. Dia berkumpul duduk, berhalaqah, bulat, membaca kalamku, membaca ayatku. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ishhadu, saksikanlah. Apa yang dia minta akan aku kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan surah Yasin, apa yang kita minta ini bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi juga dengan sekian ribu malaikat mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan kita yang hidup panjang umur, sehat walafiat. Kenapa? Karena masyarakat kita ini masih butuh orang-orang saleh. Tengah-tengah masyarakat kita ini masih butuh orang-orang alim. Masyarakat kita ini masih butuh orang-orang yang ahli membaca surah Yasin, membaca Al-Quran, bisa mendoakan alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang sudah mendahului kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan yang hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat,
tidak ada lain tujuannya adalah litta'ah wa rasulih, karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang kita perbuat ini saudara-saudara sekalian, menjenguk orang sakit, mengikutkan jenazah ke kubur, membaca Yasin dan mendoakan, ini semuanya adalah min sunanir Rasul, daripada perilaku atau sunnahnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa orang yang berbuat atas nama kekasihku Muhammad, kita jenguk orang sakit, ittiba Rasul, mengikutkan jenazah sampai ke kubur, ini sunnah Rasul. Membaca Yasin sunnah Rasul, mendoakan pun juga sunnah Rasul, duduk berhalaqah pun juga sunnah daripada Rasul. Maka apa kata Allah? Saya akan cinta kepadanya dan saya akan memberikan ampunan kepadanya. Mudah-mudahan anak yang kecil ini belum ada dosa. Mudah-mudahan kesucian dia ini menjadi kesucian bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, ada dua hal. Yang pertama, jangan bersedih sebab anak ini ada tabungan nanti di surga. Apa kata Rasulullah? Anak ini nanti tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum kedua tangan kirinya menggandeng ayah dan ibunya. Yang kedua, anak yang kecil ketika diambil oleh Allah, ini ada di Jabal fil Jannah, ada di gunung di dalam surga. Siapa yang merawat? Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, kalau orang tuanya sabar ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat, orang tuanya sabar, buah hatinya aku ambil, maka aku akan abna'u baitan fil jannah, akan aku bangunkan istana di dalam surga, dan aku namakan Baitul Hamd. Baitul Hamdi adalah rumahnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mas Amin Rizal Purnomo dan istri jangan bersedih, bersabar, tabah. Betul kata Pak Haji Herman tadi, mudah-mudahan hikmah daripada ini semuanya, maka sampai nanti akan diberikan keturunan yang lebih baik daripada dulu. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak panjang lebar karena kita ini sudah ada kumandang adzan. Bagi yang istiqomah untuk berjamaah, silakan untuk melanjutkan daripada istiqomah berjamaahnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sekelumit Pak Foton ya, rasa panjang lebar ya, pendek-pendek aja ya. Yang penting mantap ya. Tidak bikin foto lagi dia, tidak bisa, tidak rasa foto. Baik, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li arwahil muslimin 'amma min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah ala kulli hal. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ansur a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadha wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.